dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Tadi Pak Misbah dan Pak Saud mengatakan salah satu masalahnya adalah pengawasan yang total hampir tidak ada. Pak Didi Irawadi selaku Komisi 11 yang membawahi bidang pajak. Di mana kalian selama ini? Setuju nggak pengawasan atau peraturannya yang tidak tegas? Saya kira ini pengawasan dari internal ya, yang kurang baik menurut hemat saya. Internal saya bukan kira, DPR yang kurang mengawasi. Tapi begini ya, saya kira begini, kita harus jelaskan dulu. Pertama nih, kita nggak boleh pukul rata bahwa Dirjen Pajak ini buruk ya, institusi ini. Ini satu oknum, tetapi langkah yang serius harus dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dan saya lihat Ibu Sri Mulyani sudah, saya menjawab dari angle mitra kerja kami ya, sudah melakukan langkah-langkah awal yang menurut hemat saya baik ya. Pertama, memerintahkan Irjen untuk segera melakukan investigasi ketidakwajaran dari harta saudara siapa namanya Rafael Alun ini ya. Nah, kalau Komisi 11 secara berkala melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan ya. Kalau ada kasus ini tentu ya yang namanya case kan nggak bisa dihindari juga ya. Tetapi selama ini kalau kita lihat pajak ini ya, kalau kita lihat peningkatan pajak ya, ini kan cukup baik. Bang Hotman bisa lihat juga ya. Dari tahun ke tahun itu bagus. Lalu ada reformasi perpajakan, juga ada tax amnesty yang saya ingat Bang Hotman juga di sana. Ini kan langkah yang cukup baik. Tetapi ada kejadian ini, jadi begini menurut hemat saya. Yang pasti harus lakukan langkah yang baik dulu, yang tegas terhadap saudara Rafael Alun ini. Dan manakala memang ada kejanggalan yang nggak masuk akal, ditemukan ada dugaan pidana, ya dilaporkan dilaporkan pada KPK menurut hemat saya. Pertanyaannya, peraturan sekarang memang tidak ada sanksi pidananya, setuju? Ya. Jadi kalau memang tidak ada sanksi pidananya, bagaimana bisa pengawasan efektif? Jadi begini, kalau KPK kan domain yang berbeda. Kalau di perpajakan ini, pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Rafael ini adalah pelanggaran disiplin administrasi ya. Dia tidak melaporkan LHKPN. Itu tidak ada sanksi pidananya. Betul. Tetapi tentu adanya KPK harus menyelidiki adanya dugaan peningkatan harta ini masuk akal apa enggak. Itu sesuatu yang susah dibuktikan. Ya memang susah, tetapi harus ada jalan karena ini kan masyarakat sudah curiga Bang. Sudah curiga dengan saudara Rafael ini. KPK mungkin ini ya, siapa wajib pajak yang pernah dihandle oleh dia. Terlalu panjang ceritanya kalau begitu. Tapi kalau ingin mendalami, kalau sekarang ya hanya sanksi administrasi, ya sanksi disiplin yang bisa dilakukan. Tetapi kalau peningkatan harta, Anda setuju kalau KPK tidak menemukan adanya permainan zaman dulu dan juga Rafael tidak mengaku, akhirnya kan jalan buntu kan? Saya belum berani jawab ini sebelum dilakukan langkah oleh KPK tentunya ya. Jadi kita serahkan dulu Irjen Irjen lalu KPK. Jadi apa yang jadi peranan Bang Hotman ya, saya tidak boleh pesimis di sini, harus optimis karena ketidakwajaran ini pasti Kita lihat dulu nih perbandingan hukuman untuk pejabat yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya. Ini diatur dalam peraturan pemerintah ini, sanksinya praktis hanya hukuman disiplin. Jadi kalau pejabat yang salah, sanksinya hukuman disiplin pejabat pajak. Tapi kalau rakyat yang salah, ya bisa masuk penjara 6 bulan, paling lama 2 tahun. Bahkan hartanya bisa disita. Jadi begini Bang ya. Tetapi tetap ada aturan lain, undang-undang lain yang bisa menjerat si pejabat itu. Manakala kalau ini kan pelanggaran administrasi ya. Tapi manakala ada dugaan di sana ada penghindaran pajak, lalu penggelapan pajak, contohnya, ataupun menghindari pajak, tidak mau bayar pajak, padahal dia wajib pajak, ya itu tentu ada bisa diarahkan tapi itu kan sesuatu yang pidana susah gitu, dibuktikan kecuali ada kasus. Maksud saya sanksinya ini sangat tidak adil. Pejabat pajak sanksinya hanya hukuman disiplin. Kalau rakyat masuk penjara, itu yang sekarang viral di tengah-tengah masyarakat, protes dan akhirnya timbul hashtag ngapain bayar pajak. Oke Pak Boyamin,
Halo Pak Boyamin. Udah nyambung? Pak Boyamin? Siap, Bang Uthman. Oke, selamat malam. Malam, Bang. Gimana tanggapan Anda atas perbandingan hukuman yang sangat tidak seimbang ini antara rakyat dan oknum pejabat pajak? Ya, mau berkata apa lagi? Memang kenyataannya seperti itu kan. Ya harus kita terima dengan besar hati dan legowo kan itu kan. Ya, rakyat kan posisinya selalu termarginalkan dan bahkan begitu beberapa hal rakyat ini menjadi penonton dalam konteks tax amnesty misalnya. Gitu. Ada wajib pajak yang sampai level 2 triliun begitu untuk membayar tax amnesty. Kalau itu hanya 0,5% berapa harta kekayaan? Tapi habis itu setelah tax amnesty apakah kemudian wajib pajak tersebut kemudian ada peningkatan untuk bayar pajaknya? Setahu saya tidak ada. Sementara kita yang rakyat kecil itu diminta untuk jualan rokok, jualan minuman di pinggir jalan aja sudah kena PPN sebenarnya itu. Dan itu kalau tidak kena PPN nggak bisa kita untuk meneruskan usaha itu karena memang bagian dari proses-proses yang sudah menjadi wajib untuk bayar PPN. Dari sisi kewajiban aja kita ini sudah juga termarginalkan, apalagi dari sisi tadi gitu. Rakyat dalam konteks itu seperti ditakuti dan kemudian itu setelah kita percayakan amanah ini kepada negara dalam konteks ini ansih pemerintah dalam hal ini pajak gitu, pegawai pajak, nampaknya kemudian diduga selewengkan kayak tadi. Dan saya mengawal itu sudah sejak tahun 2007 pra-peradilan terhadap penghentian penyidikannya Paulus Tumewu misalnya, karena dulu gembar-gembornya sampai ratusan miliar, tapi kenyataannya prakteknya setelah ditahan misalnya hanya cukup membayar sekitar 30-an miliar lah karena denda 4 kali. Menurut Pak Boyamin, untuk kasus Rafael ini pasal mana yang tepat diterapkan untuk dia yang sesuai hukum positif sekarang? Ya terus terang aja belum menjangkau karena kenyataannya dalam praktek Bahasim Asifi, terus kemudian Pak Joko Susilo, terus kemudian Tubagus Heriwardana, Wawan itu dalam rangka menjerat harta-harta yang di luar predikat crime-nya, kemudian di level peninjauan kembali bebas semua, harta-harta tersebut dikembalikan. Jadi dulu sebenarnya ada di kasus Bahasim Asifi oleh Kejaksaan Agung bisa pembuktian terbalik itu gitu. Dengan harta-hartanya yang ada sampai 60 miliar, tapi kenyataannya belakangan itu di putusan PK kalau tidak salah itu kemudian dimansuh lagi gitu, dia dihapuskan. Jadi kalau disuruh mencari suatu undang-undangnya sekarang ya agak susah karena kenyataannya dari yang data tadi tidak bisa, meskipun saya punya pengalaman di Tegal itu ada pencucian uang tanpa predikat crime itu, dan saksi ahlinya termasuk Bu Yenti waktu itu saya ingat persis karena saya meng-hire sebuah bank yang dibobol oleh pegawainya dan debitur itu. Terus itu diterapkan pencucian uang, pembobolan itu hanya sebuah cerita aja gitu. Itu dihukum dan kemudian sampai inkrah gitu. Nah, ini sebenarnya pemerintah kalau memang berkehendak untuk menjadikan ini ada treatment bahwa semua orang akhirnya takut, terutama pegawai pajak itu takut, ya berarti pembuktian balik itu undang-undangnya harus segera disahkan. Terima kasih. Di dalamnya termasuk perampasan aset. Ya, terima kasih. Oke, Pak Ahmad. Siapa? Apa analisa saudara atas apakah banyak Rafael lain? Saya kira Rafael lain tidak hanya banyak, ya, dan di waktu yang akan datang akan bermunculan lagi. Kenapa Anda mengatakan begitu? Karena masalahnya adalah di kelembagaan Kementerian Keuangan, Bang. Apa itu masalah? Ada 3 masalah. Yang Yaitu? pertama, Kementerian Keuangan begitu powerful. DPR sayangnya Pak Didi sangat percaya sama Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan dikasih banyak tugas. Anda bisa bayangkan hak budget, hak planning, kemudian hak kebijakan ekonomi, hak treasury, perbendaharaan, termasuk hak pajak, itu semua di dalam Kementerian Keuangan. Padahal kita tahu inspektoratnya kan nggak bisa menjangkau ke semua departemen ini. Kalau di luar negeri, Bang, Internal Revenue Services, perpajakan itu bagian sendiri di luar dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu di dalam bahasa Inggris Treasury Minister. Jadi dia hanya khusus menangani Treasury saja, perbendaharaan. Sedangkan planning dan budget itu diserahkan kepada institusi lain. Jadi DPR ini memberikan kewenangan penuh. Itu dari Kementerian Keuangan. Inti kasusnya dulu, sebelum kita lanjutkan. Jadi terjadinya kasus Rafael itu apa yang salah? Pengawasan internal Kementerian Keuangan atau apa? Nah, ini yang saya cerita.
masalah berikutnya adalah di kelembagaan perpajakan. Ya. Kelembagaan perpajakan kita itu menjadi penyidik, menjadi penuntut, dan menjadi hakim sekaligus. Itu kan wajar. Di dalam satu departemen. Ya. Tidak wajar, Bang. Kenapa? Karena dia yang menyidiki, dia yang menuntut, dia juga hakimnya. Ya. Kan dia bisa melakukan istilahnya adalah permainan di balik layar. Ya. Sehingga kemudian kalau dia permainan balik layar ini tidak diikuti, si wajib pajak ini akan dikenakan biaya pajak yang tinggi. Oke, kita lanjut sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room.